Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rita Lemina Busra Bakti dengan NIM 121171005. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah dasar-dasar Indonesian Counseling dengan dosen pengampu Ibu Rina Suryani, SPD, MP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas bimbingan konseling dan kode etik bimbingan konseling. Baik, sebelum saya memaparkan tentang asas-asas bicara dan kode etik BK, apa sih itu bimbingan konseling? Nah, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli dalam mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan suatu masalah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Di sini ada 12 asas bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, ini merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Merupakan asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, itu merupakan asas yang menghendaki konseli yang menjadi sasaran layanan sifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi luar manfaat bagi pengembangan dirinya. Yang keempat ada asas kekinian. Merupakan asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseli dalam kondisinya sekarang. Yang kelima ada asas kemandirian. Merupakan asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dalam lingkungannya, maupun mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mewujudkan diri sendiri. Yang keenam ada asas kegiatan. Merupakan asas yang menghendaki agar konseli yang sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh ada asas kedinamisan. Itu merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan ada asas keterbukaan. Merupakan asas dan bimbingan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik ini dilakukan oleh konselor maupun oleh pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Yang kesembilan ada asas kenormatifan. Nah, ini merupakan usaha bimbingan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10 ada asas keahlian. Nah, ini merupakan asas yang menghendaki agar layanan bimbingan konseling yang diselenggarakan atas kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11 ada asas ahli tangan kasus. Ini merupakan asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalihkan tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Dan terakhir 12 ada asas Tutwuri Handayani. Ini merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya pada konseli untuk maju. Dan terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik bimbingan konseling. Nah, apa sih itu kode etik? Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur mengarahkan pembuatan atau tindakan dalam suatu perubahan profesi atau organisasi bagi para pekerja dan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa kode etik bimbingan konseling harus memegang teguh prinsip bimbingan konseling.
Yang pertama itu pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip bimbingan konseling. Yang kedua, karena pekerjaan pembimbing berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang. Yang ketiga, meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan dan keahliannya, atau di luar keahlian stafnya yang diperlukan dalam bidang konseling. Yang terakhir itu ada pembimbing harus selalu menyadari tanggung jawabnya yang berat dalam menentukan pengabdian sepenuhnya. Baik, sekian penjelasan mengenai asas etika dan kode etika. Semoga berguna. Serta jika ada kesalahan ucapan, saya mohon maaf. Bye-bye.